Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyal muslimin wal muslimat, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga di malam yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita semua di majelis yang sangat mulia ini dalam rangka kita untuk sama-sama mengumpulkan bekal yang akan kita bawa menghadap kepada Allah. Karena perjalanan akhirat, perjalanan menuju Allah adalah perjalanan yang teramat panjang, perjalanan yang sangat berat, yang tentunya memerlukan bekal yang memadai. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mencari bekal. Di dalam ayatnya Allah berfirman, wa tazawwadu fa inna khaira zadi at-taqwa, dan berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepadanya. Sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepadanya. Sedangkan ketakwaan itu sendiri tidak akan
bisa dicapai oleh seorang hamba melainkan dengan ilmu. Ya, takwa tidak akan bisa dicapai oleh seorang kecuali dengan ilmu. Oleh karena itu para ulama, seperti ada seorang ulama yang hidup di masa tabi'in, beliau bernama Talaq bin Habib, ketika beliau mendefinisikan hakikat takwa. Apa itu takwa? Kata beliau, at-taqwa anta mala bi ta'atillahi ala nuri minallah tarju sawaballah wa anta truka maksiatallah ala nuri minallah takhafu iqaballah. Kata beliau, takwa adalah engkau menjalankan ketaatan kepada Allah ala nuri minallah, di atas nur, apa? Cahaya ilmu dari Allah, karena engkau mengharapkan pahala darinya, dan engkau meninggalkan kemaksiatan kepadanya pun dengan ilmu dari Allah, karena engkau takut terhadap siksaannya. Coba perhatikan, kita menjalankan ketaatan, kita meninggalkan kemaksiatan, itu harus dengan ilmu. Berapa banyak orang yang niatnya baik untuk menjalankan ketaatan, tapi apa? Sekedar niat yang baik tidak cukup, tetapi apa? Harus diiringi dengan perbuatan yang mencocoki Nabi SAW. Maka suatu ketika ada 3 atau 4 orang, ya, yang datang kepada Rasulullah untuk menanyakan tentang ibadah Nabi. Cuman apa? Datang ke kediaman Nabi, Rasul tidak ada. Maka bertanya kepada Aisyah, ya Aisyah, tolong terangkan kepadaku bagaimana ibadah Rasul, baik di malam maupun siang hari. Aisyah cerita, Rasul kalau malam demikian, kalau siang demikian ibadahnya. Maka orang ini mengatakan, demi Allah, ya Rasul, orang yang sudah dijamin untuknya surga, dijamin diampunkan dosa-dosanya, tapi sedemikian rupa ibadah beliau, bagaimana dengan kami ini? Maka salah satu mereka mengatakan, demi Allah, saya akan sholat terus, sholat malam terus, dan tidak pernah tidur. Yang kedua, saya akan berpuasa terus dan tidak akan berbuka. Dan ketiga, saya akan bujang, tidak menaiki wanita, untuk ibadah terus. Kenapa? Nikah bikin sibuk ibadah, kata mereka. Masya Allah Pak, ini 3 orang ini masing-masing mereka meninggalkan syahwatnya, syahwat tidur, syahwat makanan, syahwat wanita. Untuk apa? Ibadah. Tetapi ketika Rasul mendengarkan ucapan seperti itu, Rasul tanya, apakah anda yang mengucapkan ini dan ini? Iya. Apa kata Nabi? Ana atqan nas wa akhsyan nasi lahu. Beliau mengatakan, aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Aku adalah orang yang paling takut kepadanya. Tapi apa? Aku berpuasa juga berbuka. Aku sholat malam juga tidur. Aku pun menikahi para wanita. Dan beliau menutup hadisnya, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka barang siapa yang membenci terhadap sunnahku, dia bukan termasuk dari golonganku. Ini adalah kalimat celaan. Ya, ketika orang ini yang meniatkan luar biasa, tapi apa? Dia ibadahnya melebihi Rasulullah, tidak mencocoki Nabi, tapi apa? Melebihi Nabi, bukan amal kebaikan. Ini menunjukkan bahwa seorang yang ingin bertakwa kepada Allah, menjalankan ketaatan, maka apa? Perlu dengan ilmu. Termasuk apa? Kita meninggalkan sesuatu pun dengan ilmu. Lah ini orang meninggalkan tidur, meninggalkan makan, meninggalkan menikah, ya. Tapi apa? Justru disalahkan sama Nabi. Kenapa? Tidak mencocoki yang diajarkan Nabi. Ini Bapak sekalian, ya. Makanya sekali lagi, ketakwaan tidak akan bisa diraih melainkan dengan ilmu. Ya, makanya Masya Allah, belajar ilmu agama ini luar biasa. Termasuk amalan yang paling cepat bisa mengantarkan seseorang ke dalam surga. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadisnya, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman,
sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan yang dengannya untuk menuntut ilmu agama, maka Allah mudahkan untuknya jalan menuju surga. Ini Pak, surga yang merupakan cita-cita dan harapan setiap mukmin dan mukminah. Ternyata apa? Jalan tercepatnya adalah dengan kita menuntut ilmu agama. Ya, makanya kita bersyukur kepada Allah dengan dimudahkannya kita untuk duduk bersimpuh dalam rangka untuk menuntut ilmu agama. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita. Kita masih berada di dalam kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan kita berada di bab terakhir. Ya, bab ini adalah bab terakhir di dalam pembahasan fikih Islam, Pak. Karena apa? Setelah bab ini selesai, kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar beliau berpindah dengan apa? Pembahasan Kitabul Jami'. Kitab Al-Jami' yaitu kitab yang menjelaskan seputar masalah akhlak. Jadi bab ini, bab terakhir ini merupakan bab terakhir di dalam pembahasan fikih Islam. Insyaallah Pak ya. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar, beliau mengatakan Kitabul Itqi, kitab yang menjelaskan tentang al-itq. Apa itq itu? Itu ya, apa ini? Pitik apa ini? Itq ya, itu bahasa Arab Pak ya. Jadi secara bahasa al-itq maknanya adalah al-hurriyah wal khulus, yaitu bahasa kita merdeka Pak, merdeka dan melepaskan diri. Maksudnya apa? Melepaskan diri dari apa? Dari perbudakan. Nah, sedangkan secara istilah syar'i, istilah para ulama, yang dimaksudkan dengan memerdekakan adalah huwa tahrirur raqabah wa takhlisuha minar riq, yaitu memerdekakan seorang budak dan melepaskannya dari ikatan perbudakan. Mungkin ada yang tanya, Ustaz, apa perbudakan masih ada? Itu ya. Apakah perbudakan masih ada? Jawabannya masih ada. Walaupun di negara kita dan banyak negara muslim sudah tidak ada perbudakan. Nah, di sebagian orang yang mereka negatif dengan Islam atau orang yang minim iman, mereka akan mencela Islam dari sisi ini Pak. Perhatikan, dari sisi ini. Perbudakan yang masih berlaku dalam Islam Pak. Padahal Bapak sekalian bahwa perbudakan itu bukan hanya Islam saja ya yang menetapkan adanya perbudakan. Bahkan apa? Bangsa Persia, bangsa Romawi, bangsa Babilonia, Yunani, semua mereka apa? Masih menetapkan adanya perbudakan. Tapi apa? Oleh mereka tidak dijadikan bahan celaan. Tapi yang mereka cela cuma Islam dengan perbudakan ini. Memang apa? Yang mereka yang benci bukan perbudakannya, tapi Islamnya. Hati-hati ini Pak. Gitu ya. Itu pun Bapak sekalian bahwa perbudakan dan Islam beda sekali Pak. Kalau misalkan sebagian negara-negara yang saya sebutkan tadi, sebab perbudakan banyak sekali Pak. Bisa karena peperangan, bahkan bisa karena apa? Lususiyah, yaitu apa? Orang yang diculik, gitu ya, diculik kemudian dijual belikan. Di Islam tidak ada seperti itu. Bahkan apa? Sebagian mereka ya menjual belikan anak-anak yang mereka miliki. Tuh, terlalu luas mereka seperti itu. Ya, bahkan apa? Sebagian mereka menjadikan bahwa fallahin, bahwa para petani-petani itu dianggap sebagai budak. Bahkan sebagian mereka para pembantu-pembantu dianggap sebagai budak. Itu ekstrimnya mereka, orang-orang di luar Islam. Tetapi di dalam Islam Bapak sekalian, dengan apa perbudakan terjadi? Cuman dengan satu sebab. Disebabkan karena apa? Di dalam kondisi peperangan, kemudian mereka tertawan,
Perhatikan ya, tertawan kemudian dijadikan budak. Itu pun ketika tawanan perang bukan satu-satunya pilihan, Pak. Ada beberapa pilihan. Yang pertama boleh untuk dibunuh sama sekali tawanan perang. Syaratnya orang-orang yang ikut perang, Pak. Bukan perempuan, bukan anak-anak, bukan pula ahli ibadah yang tidak ikut berperang. Bukan pula para pekerja yang tidak ikut berperang. Perhatikan. Dalam Islam boleh. Yang kedua adalah apa? Mereka dijadikan apa? Tawanan. Tawanan itu dibagaimana oleh Islam itu? Satu, mereka boleh ditebus. Gitu ya, ditebus, kemudian orang itu bebas. Atau bahkan yang kedua, tawanan perang itu bisa dibebaskan tanpa syarat. Seperti apa kasus? Rasul pernah menawan seorang musyrikin yang bernama Thumamah bin Utsal. Dalam satu peperangan, Thumamah ini gembongnya musyrikin, Pak, yang sangat memusuhi Islam dan kaum muslimin. Berhasil ditangkap. Coba, andikan yang menimpa orang Islam ditawan, habislah dia. Tapi apa? Thumamah bin Utsal yang musyrik itu ditawan, diikat di salah satu tiang masjid, Pak. Rasul datang ke masjid bukan nempelengi Thumamah, tidak, Pak. Ditanya kabar, Thumamah pripun? Kabari sugeng panjenengan. Coba. Tuh Rasulullah. Thumamah menjawab, ya kabarku seperti yang engkau lihat. Jika engkau bunuh saya itu hak Anda, dan jika engkau bebaskan saya adalah orang yang paling pandai bersyukur. Udah, Rasul masuk masjid, beliau ngimami sholat, beliau membaca Al-Quran, menyampaikan nasihat. Di hari kedua Rasul lakukan yang sama, Pak. Tidak pernah menyakiti tawanan perang. Rasul tanya kabar, gimana Thumamah kabar Anda? Kabarku seperti yang engkau lihat. Jika engkau bunuh saya itu hak Anda, namun jika engkau bebaskan saya, aku adalah orang yang pandai bersyukur. Apa Bapak sekalian? Setelah beberapa hari Rasul mengatakan kepada sahabat, bebaskan Thumamah tanpa syarat, Pak. Bebas Thumamah. Apa yang terjadi? Thumamah kemudian mencari sumur, dia mandi besar di situ, masuk ke masjid mengucapkan syahadat. Coba perhatikan, ini akhlaknya Rasul, akhlaknya kaum muslimin. Itu ya, iya. Jadi perbudakan itu kapan terjadi? Tadi pilihannya. Berbeda dengan perbudakan yang terjadi di luar orang-orang Islam. Subhanallah, sampai petani mereka, sampai menjadikan pembantu mereka seperti budak, boleh diperjualbelikan. Islam tidak pernah seperti itu. Nah, gitu ya. Nah, itu misalnya. Kemudian apa lagi? Bahwa Islam ya walaupun menetapkan perbudakan, tadi sebabnya cuma satu, peperangan. Yang kedua bahwa di dalam Islam perbudakan itu adalah apa? Bukan untuk menyiksa mereka. Tetap mereka dikasih makan, dikasih hak-hak mereka, pakaian, tempat tinggal yang layak, dan tidak diberi beban pekerjaan di luar kemampuan mereka dan lain sebagainya. Masya Allah. Makanya saya ingatkan, Pak, kita semakin mempelajari fikih Islam dari awal sampai akhir, kita semakin melihat bagaimana indah dan bagusnya Islam. Ya, walaupun mereka musuh-musuh Islam, ketika mereka sudah di bawah kekuasaan kaum muslimin, aman mereka. Ya kan? Iya. Tawanan-tawanan perang aman mereka, nggak disiksa, nggak disakiti mereka. Beda coba kalau tawanan kaum muslimin, subhanallah. Ya, dan lain sebagainya, Masya Allah. Nah, maka Bapak sekalian, tentang perbudakan di dalam Islam, ya, ini dalilnya adalah atau syariat memerdekakan budak adalah berdasarkan Al-Quran, berdasarkan sunnah, dan berdasarkan ijma' kaum muslimin. Dalilnya tiga, Pak. Al-Quran, sunnah Nabi, dan apa yang ketiga adalah ijma' kaum muslimin. Adapun ayat Al-Quran diantaranya terdapat di dalam surat Al-Mujadilah atau Mujadalah. Boleh ya? Boleh dibaca Mujadilah, boleh dibaca Mujadalah. Ayat yang ketiga, Allah berfirman, alladzina yudhahiruna min nisaihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli ayyatamasa. Artinya orang-orang yang mereka mendihar istrinya. Apa dihar? Ini sebenarnya sudah kita bahas di dalam fikih pernikahan dulu. Dihar itu adalah
ucapan seorang suami kepada istrinya. Gini Pak, jadi ucapannya, kamu bagiku seperti punggung seperti punggung ibuku atau seperti punggung bibiku. Maksudnya apa? Suami ini dia mengharamkan dirinya untuk menggauli istrinya. Gitu loh Pak. Mengatakan apa? Kamu bagiku seperti punggung ibuku. Artinya apa? Suami ini dia mengharamkan dirinya untuk tidak menggauli istrinya. Gitu Pak. Ini ayat ada asbabun nuzulnya. Ada sebab turunnya, yaitu dulu di zaman Rasul ada seorang wanita yang bernama apa? Bernama Khawlah bintu Sa'labah. Dia itu habis dikatakan oleh suaminya, Khawlah, kamu bagiku seperti punggung ibuku. Tiba-tiba suaminya pengen mendatangi istrinya. Istrinya bilang, oh nggak bisa, saya nggak mau. Sampai saya bertanya kepada Nabi tentang masalah ini. Sehingga Allah turunkan surat Al-Mujadilah ayat pertama sampai berikutnya Pak. Gitu. Akhirnya apa? Allah mengatakan orang-orang yang mereka mendihar istrinya. Tadi ngomong pada istrinya, kamu seperti punggung ibuku. Tsumma ya'uduna lima qalu. Kemudian dia hendak mencabut ucapannya. Apa konsekuensinya? Fatahriru raqabatin min qabli ayyatamasa. Maka wajib bagi dia memerdekakan budak sebelum dia menyentuh istrinya lagi, sebelum dia menggauli istrinya. Subhanallah, Islam luar biasa ini. Ya, kekeliruan dilakukan suami, apa konsekuensinya? Memerdekakan budak. Berarti apa? Ayat ini berlaku sampai hari kiamat, Pak. Ya, ini menunjukkan bahwa perbudakan dalam Islam masih ada. Buktinya apa? Kafaroh orang yang mendihar istrinya dengan apa? Memerdekakan budak. Yang pertama, Al-Quran. Kemudian yang kedua, berdasarkan hadis Nabi SAW, Rasul pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasul mengatakan, man a'taqa raqabatan a'taqallahu bikulli utbin minha utman min a'dha'ihi minan nar hatta farjahu bi farjihi. Kata Nabi, barang siapa yang dia memerdekakan seorang budak. Perhatikan, barang siapa yang memerdekakan seorang budak, maka Allah akan memerdekakan dia, orang yang memerdekakan budak tadi, ya, pada setiap anggota tubuhnya, ya, dengan anggota tubuh si budak yang diberikan itu apa? Dari neraka. Maksudnya apa? Jika orang memerdekakan budak secara utuh, maka apa? Allah akan selamatkan orang yang memerdekakan budak ini apa? Sebanyak anggota tubuh orang yang dimerdekakan budak tadi. Tangannya akan selamat dari api neraka, kepalanya, wajahnya, perutnya, kakinya. Sampai kata Rasul apa? Hatta farjahu bi farjihi, sampai kemaluan orang yang memerdekakan budak dengan kemaluan siapa? Orang yang dimerdekakan tersebut. Masya Allah, berarti apa jaminannya? Selamat dari api neraka. Ini keutamaan apa? Orang yang memerdekakan budak. Ini Bapak sekalian. Insya Allah ya. Kemudian Bapak sekalian, bahwa apa kira-kira ya hikmah Islam ini memberikan dorongan untuk memerdekakan budak. Masya Allah, apa kira-kira? Satu Bapak sekalian, yaitu untuk melepaskan apa ikatan perbudakan di dalam diri seorang hamba, ya, sehingga dia bisa bebas hidup, dia bisa bekerja bebas, gitu ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan memerdekakan budak itu sebagai apa? Sebagai denda dari beberapa apa, atau kafarah dari beberapa bentuk kemaksiatan. Seperti apa tadi? Seorang yang mengatakan kepada istrinya, kamu seperti punggung ibuku. Apa kafarahnya? Memerdekakan budak. Contoh lagi, seorang yang berpuasa di bulan Ramadan, di siang hari dia berhubungan intim dengan istrinya.
Ya, jadi suatu ketika dalam hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, datang seorang lelaki kepada Nabi. Dia mengatakan, ya Rasulullah, halaktu. Dia mengatakan, ya Rasul, saya celaka. Rasul bertanya, wa ma ahlakaka, apa yang menjadikan engkau celaka? Laki-laki tersebut mengatakan, waqa'tu alam ro'ati wa ana shaimun. Ya Rasul, saya terjerumus kepada istriku sedangkan saya sedang berpuasa Ramadan. Apa kata Nabi? Jelas ya, orang ini tahu bahwa hubungan intim dengan suami di siang Ramadan membatalkan puasa. Yang belum dia pahami apa konsekuensinya, apa kafarohnya. Maka Rasul bertanya, hal tajidu raqabatan tu'tikuha, apakah kamu mampu atau kamu memiliki budak yang engkau merdekakan? Kata dia, enggak ya Rasul, aku tidak punya budak. Satu. Yang kedua, wa hal tastati antasuma syahraini mutatabi'ain, apakah kamu mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut? Ya, dia tidak mampu. Enggak ya Rasul, enggak mampu. Ya kalau bahasa kita, abang sebulan kuat, apa namanya orang bulan. Enggak mampu ya Rasul. Yang kedua. Ketiga, wa hal tastati antut imasitina miskinan, apa kamu mampu memberi makan 60 orang miskin? Orang tadi ngomong, enggak mampu ya Nabi. Kebangetan dikalah. Perhatikan, subhanallah. Apa Rasul marah? Tidak Pak. Rasul masuk rumah, belum ngambil sekeranjang kurma. Ini, ya tasaddaq bih, kata beliau. Silakan sedekah dengan kurma ini. Tanya lagi ya Rasul, apakah harus saya sedekahkan pada orang yang paling miskin di antara kami? Bilang apa sih? Aku paling melarat ya Rasul. Subhanallah ya. Rasul mengatakan, at'im ahlak. Udah, ini kurma kamu beri makan kepada anak istrimu. Luar biasa ini, menunggu saya ini luar biasa ya keadaannya. Tapi gitulah Pak sekalian, subhanallah, Rasul ya luar biasa. Ini Pak, apa yang pertama urutannya? Kata Rasul, memerdekakan budak. Tuh, memberikan budak. Kalau tidak ada pilihan yang kedua, apa tadi? Pilihannya adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Makanya hati-hati. Kalau kita sedang puasa, ampun medek-medek bojone. Itu ya. Apa maning pengantin anyar. Itu mbok nopo tidak bisa dikendalikan. Ini Bapak sekalian, Masya Allah ya. Ini hikmah diantaranya. Kemudian Bapak sekalian, bahwa di dalam memerdekakan budak ini harus terpenuhi syarat-syarat. Ada berapa? Ada 3 syarat. Yang pertama adalah orang yang memerdekakan. Harus ada. Jangan tiba-tiba budak, bos saya udah merdeka, saya memerdekakan, ya mboh, nggak boleh. Harus ada yang memerdekakan. Kemudian yang kedua, harus ada yang dimerdekakan. Gitu ya. Iya. Kemudian yang ketiga, orang yang memerdekakan budak itu harus apa? Ada lafat-lafat, dilafatkan, bukan sekedar niat. Perhatikan Pak ya, harus dilafatkan. Yang kata para ulama, lafat untuk memerdekakan budak ada 2. Ada lafat yang sharih, jelas, seperti ya dia mengatakan, sudah kamu mulai hari ini merdeka. Atau dia mengatakan, ya anta hur, kamu bebas hari ini. Ya itu jelas. Atau dengan lafaz yang kedua, yaitu lafaz kinayah. Lafaz apa? Lafaz samaran, tidak jelas. Seperti dia mengatakan, idhab haitsu syi'ta, silahkan kau pergi kemanapun kamu ingin. Ya, monggo pergi. Jika dia meniatkan, sudah, itu adalah apa? Itu adalah sudah merdeka. Ini Pak ya. Iya, Ustaz Wonganu nggak ada kok dibahas. Iya Pak, betul. Sekarang belum ada. Ya. Tapi yang namanya ilmu agama tetap berlaku, suatu saat akan berlaku. Itu Pak ya. Iya, sering misalkan kita menjelaskan, apa iya sih orang misalkan hidup di seperti Purwokerto ya, air melimpah ruah. Kok bahas masalah tayamum gitu. Kadang-kadang ada orang, sebagian orang apa namanya, suaranya kurang bagus. Di Purwokerto kok bahas tayamum. Betul, kalau di sini sepertinya kurang berlaku. Tapi coba, andikan kemudian kita sedang sakit, ya, air ngucur di kamar mandi, cuman apa? Kita sedang diinfus,
kakinya diikat sama ranjang mau wudhu gitu sendirian gitu kan. Atau kita pas lagi mungkin perjalanan jauh, camping kah atau kemana, di sana nggak ada air, apa tayamum gitu kan. Iya, walaupun di saat ini belum kita amalkan, tapi kalau kita punya ilmunya suatu saat akan bermanfaat gitu Pak ya. Iya, kan sekarang banyak tanya Ustadz gimana tentang Palestina ABCD gitu kan. Nah padahal apa, masalah itu sudah dibahas dalam kitab-kitab para ulama ya kan. Banyak Ustadz kok itu katanya orang Palestina malah menawan orang-orang apa Israel, apa boleh loh kok nanya, udah jelas ilmunya ada kan gitu ya. Boleh, wanita-wanita, anak-anak, orang-orang lemah boleh ditawan, diapain, dibunuh tidak dibunuh, bisa kemudian apa, bisa ditukar, tukeran apa, dengan tawanan kaum muslimin, satu tawanan muslimin ditukar dengan satu kan gitu, iya kan. Yang kedua bisa kemudian menjadikan orang-orang musuh Islam di sana mereka mikir-mikir mau apa, menggempur kota kita, kenapa banyak warga mereka di sini kan itu Pak, secara siasat peperangan masuk di situ. Nah gitu. Maka perhatikan Bapak sekalian, fikih Islam itu kita pelajari secara sempurna, sehingga dari situlah kita bisa melihat bagaimana indah dan bagusnya Islam. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian Bapak sekalian, kita akan baca beberapa hadis yang dinukilkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam kitab Bulughul Maram, di dalam kitabul Itq. Yang pertama, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuma mri'in muslimin a'taqa imra'an musliman istanqadhahu Allahu bi kulli udwin minhu minan nari, muttafaqun alaih. Ya, ayyuma mri'in muslim, seorang muslim manapun yang dia memerdekakan seorang muslim, perhatikan, memerdekakan budak muslim, apa yang terjadi? Istangqadahullah, maka Allah akan selamatkan dia. Bikulli udwin minhu, pada setiap, dengan setiap anggota tubuh orang yang dimerdekakan itu, apa? Minan nar, dari apa? Dari ancaman api neraka. Jadi apa intinya? Bahwa orang yang memerdekakan budak dia tidak terkena siksaan neraka. Itu salah satu sebab akan menghalangi seorang disiksa dalam api neraka. Gitu ya. Masya Allah. Ini sudah kita jelaskan tadi di awal pembahasan kita. Kemudian yang kedua Bapak sekalian, bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, kalau kita memerdekakan budak, ini budak seperti apa yang paling afdol yang kita merdekakan? Maka kata Ibnu Hajar, wa an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Dzar Al-Ghifari beliau mengatakan, sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul amali afdol, aku bertanya kepada Nabi tentang amalan yang paling afdol. Beliau mengatakan imanun billah, yang pertama iman kepada Allah. Sudah, ini amalan yang paling besar Pak, iman kepada Allah. Yang kedua wajihadun fi sabilih, yang kedua berjihad di jalan Allah. Kemudian yang ketiga, qultu, kata Abu Dzar, aku berkata lagi, fa ayyur riqabi afdal, budak mana yang paling afdal? Maksudnya afdal untuk dimerdekakan. Rasul mengatakan aghlaha samanan wa anfasuha inda ahliha, muttafaqun alaih, yaitu budak yang paling mahal harganya dan paling apa? Bernilai, yang paling disukai oleh pemiliknya. Itu budak yang paling afdol, paling utama dimerdekakan. Kenapa Bapak sekalian? Karena ketika seorang memerdekakan budak, ya, dia pengorbanan di situ. Karena mahal Pak. Ustaz, memang harga budak sih berapa ratus ribu. Budak itu kira-kira Pak, harganya itu seperti 5 ekor unta. Kalau unta harga berapa Pak? 30 juta. Kali 5, 150 juta. Dapat mobil itu Pak. Avanza dapat itu. Iya kan? Iya, satu mobil itu Pak. Tuh, pantesan berat ya. Iya. Makanya para sahabat Nabi, subhanallah, Abu Bakar As-Siddiq, beliau pernah kan melewati
di padang pasir mendapati apa? Bilal bin Rabah sedang disiksa. Oleh siapa? Oleh tuannya sendiri. Karena Bilal bin Rabah beliau radhiyallahu anhu seorang budak, ya, ketahuan masuk Islam. Beliau subhanallah disiksa, ya. Bukan hanya dipukul, Pak. Bukan hanya dipukul, bahkan apa? Setelah beliau itu dilepas bajunya, ditidurkan di mana? Di padang pasir di tengah-tengah terik matahari, Pak. Panas kira-kira? Jangan tanya, Pak. Wong di Jawa saja, di Purwokerto saja, kalau siang hari, Pak, kita nginjek aspal, waduh, melodok. Ini di tanah Arab padang pasir, Pak, diterlentangkan di situ, ditidurkan di situ. Bukan hanya itu, dadanya dikasih apa? Batu besar. Dipaksa untuk apa? Murtad dari Islam. Tapi Bilal hanya mengucapkan ahad, ahad, hanya Allah yang aku sembah, hanya Allah itu saja. Akhirnya Abu Bakar sedikit lewat. Kemudian apa? Dinegosiasi, akhirnya apa? Boleh dibeli dengan harga yang sangat mahal dari uang sendiri. Abu Bakar As-Siddiq, subhanallah itu, Pak. Akhirnya Pak, Bilal bin Rabah menjadi merdeka. Itu, Pak. Itu dalam Islam. Itu ya. Nah, maka budak yang paling afdal untuk dimerdekakan adalah budak yang paling mahal harganya. Budak yang paling disukai oleh pemiliknya. Paling bernilai di situ. Karena apa? Tingkat pengorbanannya lebih besar, gitu, Pak. Jadi ibadah ini akan semakin besar pahalanya ketika dilakukan dalam kondisi apa? Lebih berat. Contoh, Rasul pernah ditanya sedekah yang paling afdal. Kata para sahabat, ya Rasulullah, ayyus sadaqati afdal. Ya Rasul, sedekah apa yang paling afdal? Rasul mengatakan juhdul mukil, yaitu kesungguhan orang bersedekah tatkala dia sedang miskin, sedang sempit, sedang pailit. Iya. Di dalam hadis yang lain Rasul mengatakan sabaqa dirhamun miyata alfi darahim. Sedekah 1 dirham itu lebih unggul daripada sedekah 100.000 dirham. Kok bisa? Sedekah 1.000 rupiah, kata Rasul, lebih afdal daripada 100.000. Maka para sahabat kaget. Fa kaifa dzalika ya Rasulullah? Kok bisa terjadi Rasul? Ya wong 1.000 perak kok lebih afdal dari 100.000? Kan enggak masuk akal, kata para sahabat. Kalau kita ya, iya, apa kata Rasul? Ja'a rajulun. Ya, datang seorang, dia memiliki uang cuman 2 dirham. Kalau bahasa kita cuman 2.000, Pak, atau 20.000. Mau ke warung 20.000 ya, dapat napa, Pak? Beras setengah kilo, ini tempe, nopo, lombok, ini paling sambal, siap-siap sambal, ini 20.000. Di tengah jalan ada orang apa? Membutuhkan, anaknya nangis, Bu, tumbas bubur, Bu. Lah, ibu kamu jadi duit gitu ya. Akhirnya apa? Diambil 10.000, nih Bu, belikan bubur putranya. Tinggal 10.000. Berat, nopo berat? Berat sekali, Pak. Dia mengorbankan, mensedekahkan separuh hartanya. Berapa? 20.000 diambil 10.000. Beratnya luar biasa. Adapun orang yang ini, kata Nabi, dia orang kaya raya. Wah, duitnya nggak dihitung. Dia mengeluarkan uang 100.000. Bagi dia berat? Tidak berat. Lewong sekali makan 500.000 aja udah biasa. Apalagi cuma 100.000. Ya, nggak bernilai sama orang tersebut. Tidak ada pengorbanan. Rasul mengatakan sedekah orang yang tadi lebih afdol, lebih besar pahalanya daripada orang kedua ini. Maka memerdekakan budak yang paling afdol mana? Yang paling mahalnya, termasuk di dalam kita berkurban, Pak. Hewan apa yang paling afdol? Rasul kalau berkurban, Pak, beliau dengan 2 ekor kambing, ya, gibas, gemuk-gemuk, ya, bertanduk, masya Allah. Kenapa? Itu lebih bernilai, lebih besar pengorbanannya, maka lebih besar pahalanya. Gitu. Makanya kalau kita sedekah apa? Aja milihin murah-murah. Panen alpukat. Sing disedekah sing apa, Pak? Sing burik-buriken niku, Pak. Sing apik-apik dipilih-pilih didol. Ini sebagian orang gitu ya. Masya Allah. Jadi panen mangga, yang bagus-bagus dipilihin, yang bungkik-bungkik gitu, Pak ya. Yang ini disedekahkan. Ya. Iya, itu sebagian kaum muslimin seperti itu. Padahal apa? Sedekahlah dengan yang terbaik. Ya,
Wallahu a'lam bishawab. Kemudian Bapak sekalian, yang berikutnya adalah kata Ibnu Hajar, beliau mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man a'taqa syirkan lahu fi 'abdin, fakana lahu malun yabluhu thamanal 'abdi, quwima qimata 'adlin. Fa'ata syuraka'ahu hissasahum wa ataqa 'alaihi al-'abdu wa illa faqad ataqa minhum ma ataqa muttafaqun alaih." Hadis ini berkaitan dengan orang yang memiliki satu budak tapi dimiliki dua orang atau lebih. Rasul mengatakan, barang siapa yang memerdekakan budak yang dimiliki bersama, dua orang misalkan, fakana lahu malun yabluhu thamanal abdi, jika dia memiliki sejumlah uang. Perhatikan, dia misalkan punya satu budak ya, ini satu budak ini punya dua orang, A sama B misalkan. Dia memerdekakan bagian dia. Apa kata Rasul? Jika dia punya uang, untuk apa? Untuk memerdekakan yang separuh itu, maka kata beliau lakukan. Qawwima qimata adlin. Gimana caranya? Kamu kira-kira, ini kira-kira kalau saya merdekakan berapa? Diparuh jadi dua. Kemudian apa? Fa'ata syuraka'ahu hissasahum. Kemudian uang itu engkau berikan kepada syarikatmu itu. Wa ataqa 'alaihil abdu. Secara otomatis budak itu sudah merdeka. Tetapi kalau ternyata orang yang memerdekakan ini tidak punya uang cukup, Rasul mengatakan wa illa faqad ataqa minhu ma ataq. Jika dia tidak punya uang yang cukup, maka dia hanya bisa memerdekakan apa? Sebagian dari si budak tersebut, tidak secara keseluruhan. Tapi apa? Si budak itu boleh dia ngapa? Dia menebus dirinya. Itu namanya apa? Budak mudabbar. Jadi majikannya bilang, sudah, sekarang kamu tinggal separuh ini. Sekarang kamu kerja silahkan. Nah, misalkan kan dalam sepekan bagi dua ya, 3 hari. Sudah, kamu 3 hari kerja di luar sana. Nanti nyicil dirimu kepada saya. Gitu. Boleh, itu namanya budak mudabbar. Memang ada. Rasul pernah punya istri, Pak. Salah satu istri Nabi yang bernama Juwairiyah adalah mantan budak, Pak. Ya, mantan budak yang di saat itu kan perang ya. Jadi Juwairiyah ini termasuk tawanan perang. Kemudian apa? Juwairiyah ini diberikan kepada salah seorang sahabat Nabi. Kemudian apa? Sahabat ini silahkan kalau kamu mampu, kamu membayar dirimu jadi merdeka. Kemudian apa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau apa? Mendatangi budak tadi, kamu mau nggak? Saya merdekakan, tapi apa? Bahwa aku memerdekakan kamu itu sebagai apa? Sebagai mahar nikahku dengan engkau. Mau? Akhirnya apa? Akhirnya Rasul memerdekakan Juwairiyah tadi, dan otomatis kemudian beliau nikah sama beliau. Nah, memerdekakan budak itu sebagai maharnya. Akhirnya apa? Juwairiyah menjadi apa? Menjadi istri Nabi. Yang paling luar biasa Bapak sekalian, setelah Juwairiyah dinikahi Nabi, maka apa? Seluruh tawanan perang yang masih keluarga dengan Juwairiyah itu semua dimerdekakan oleh siapa? Oleh sahabat-sahabat Nabi. Mereka mengatakan ini keberkahan Juwairiyah. Kenapa? Kita nggak pantas. Kenapa? Yaitu kita menawan, menjadikan budak ke orang yang masih keluarga dengan Nabi. Masya Allah itu. Gitu ya. Ini diantara kisah Rasul memerdekakan budak. Bahkan apa? Budak itu dijadikan sebagai istri beliau. Wallahu a'lam bishawab sekalian. Maka inilah penjelasan singkat yang berkaitan dengan masalah memerdekakan budak di dalam Islam. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang semakin menambahkan kecintaan kita kepada Islam dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.